Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menceritakan tentang sejarah batik di Indonesia. Halo, nama saya Fahri Harlandi. Saya dari kelompok 4 anggota ke-1. Halo, nama saya Baby Rosyandi dari kelompok 4, anggota kedua. Bye-bye. Halo, perkenalkan nama saya Muna Suci Agustin dari kelompok 4, anggota ketiga. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Dalpa Yunita dari kelompok 4, anggota 4. Mari dengarkan. Sejarah batik Indonesia dan ragam-ragamnya. Sejarah batik di Indonesia erat kaitannya dengan perkembangan dari kerajaan Majapahit pada era penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Menurut beberapa catatan, pengembangan dari batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram. Kemudian berlanjut pada zaman Kasunan Surakarta serta Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan dari kegiatan batik tertua di Indonesia diketahui berasal dari Ponorogo dan bernama Wengker. Sebelum akhirnya pada abad ke-7, kerajaan di Jawa Tengah belajari batik di Ponorogo. Batik merupakan kain yang dilukis dengan menggunakan cairan lilin malam dengan menggunakan sebuah alat bernama canting. Dengan lilin dan canting tersebut, para pengrajin menggambar dan melukis di sebuah kain hingga membuat kain tersebut bernilai tinggi. Batik sudah ada dari zaman kerajaan sampai sekarang. Pengertian batik. Batik merupakan kain beragam dan proses pembuatannya secara khusus dengan menggambar atau menerapkan motif pada suatu kain yang polos atau masih kosong. Kemudian melakukan proses khusus sehingga kain tersebut mempunyai ciri khas dibanding kain lainnya. Secara bahasa, batik berasal dari kata embat yang artinya adalah melempar berkali-kali, serta tik yang artinya adalah titik. Secara istilah, batik merupakan sebuah teknik menggambar di atas kain dengan memanfaatkan lilin serta canting sebagai alat dan bahan dalam proses pembuatannya. Batik menurut para ahli. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapat tentang pengertian batik, seperti Iwan Tirta, Nusirwan Tirtamijaja, dan lainnya. Berikut penjelasannya. Menurut Tirtamijaja, batik merupakan teknik menghias kain dengan menggunakan lilin melalui proses pencelupan warna, serta seluruh proses dilakukan dengan menggunakan tangan. Menurut Iwan Tirta, batik merupakan menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dan metode pencelupan warna. Semua proses pembuatan batik dilakukan dengan bantuan tangan dan bukan mesin, seperti proses pembuatan batik modern. Menurut Alip Syakur, batik merupakan sebentang warna yang meliputi berbagai macam proses, dari proses pengalaman, pencelupan, hingga melarutkan pada kain. Hasilnya adalah motif yang halus dengan seni serta detail lukis yang tinggi. Menurut Santoso Dola berpendapat bahwa batik merupakan sehelai kain yang dibuat dengan cara tradisional dengan corak serta pola hiasan tertentu. Teknik dalam proses pembuatan batik cukup beragam sesuai dengan asal batik tersebut. Batik Indonesia telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan menurut budaya lisan dan non-Bedawi.
masterpieces of the oral intangible heritage of humanity. Pada Oktober tahun 2009, UNESCO menilai batik sebagai identitas dari bangsa Indonesia dan menjadi bagian penting bagi seseorang di Indonesia sejak ia lahir hingga akhir meninggal dunia. Karena hal tersebutlah pemerintah Indonesia menjadikan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional dan selalu diperingati bersama masyarakat. Selanjutnya, perkembangan batik di Indonesia. Batik berasal dari zaman nenek moyang dan dikenal sejak abad ke-17. Pada zaman saat itu, motif dari batik didominasi oleh bentuk binatang serta tanaman. Akan tetapi, kemudian motif batik pun berkembang dan beralih pada motif-motif yang menyerupai awan maupun relatif cantik. Kerajaan dari batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Arca Bhairawa adalah salah satu contoh dari gaya seni arca Majapahit yang dibuat di daerah Sumatera pada sekitar abad ke-14. Berkembangnya kesenian batik meluas di Indonesia setelah akhir abad ke-18 antara awal sekitar abad ke-19. Kemudian batik cap dikenal setelah Perang Dunia I atau pada tahun 1920. Sejarah batik di Indonesia memiliki kaitan erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit serta penyebaran agama Islam di Indonesia di Pulau Jawa. Sejarah batik di Indonesia memiliki kaitan erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit serta penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Menurut beberapa catatan, pengembangan dari batik banyak digunakan pada zaman Kesultanan Mataram dan kemudian berlanjut pada zaman Kasunan Surakarta serta Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan dari kegiatan batik tertua diketahui berasal dari Ponorogo dengan nama lengkap. Sebelum abad ke-7, kerajaan di Jawa Tengah mulai belajar batik dari Ponorogo. Oleh karena itulah, batik-batik Ponorogo memiliki corak yang agak mirip dengan batik yang beredar di Jawa Tengah. Hanya saja batik di Ponorogo merupakan batik yang dihasilkan dari lilin berwarna hitam pekat. Selain itu, batik Ponorogo juga bisa disebut sebagai batik irengan dan dekat dengan unsur-unsur magis. Batik Ponorogo juga dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah. Eksistensi dari batik Ponorogo hingga abad ke-20 dan menjadi bagian surga bagi para pembatik. Dikarenakan produksi batik di Ponorogo yang melampaui industri batik di Jawa Tengah ataupun Yogyakarta, yang kemudian diambil oleh pengepul batik yang ada di Surakarta dan Pekalongan. Selain itu, upah pembatik yang berada di Ponorogo pun tinggi di Pulau Jawa. Kerajaan batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sehingga kerajaan berikut-berikutnya serta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan kemudian secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir dari abad ke-18 atau hingga awal abad ke-19. Teknik batik sendiri diketahui ada lebih dari 1000 tahun. Kemudian teknik tersebut berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Kemudian teknik batik meluas di beberapa negara di Afrika Barat seperti Nigeria, Kamerun, Mali, Sri Lanka, India, Iran, Bangladesh, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Lalu hingga awal abad ke-20 batik yang dihasilkan merupakan batik tulis. Batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia terakhir atau sekitar tahun 1920-an. Kesenian batik merupakan kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan dan keluarga kerajaan di Indonesia pada zaman dahulu.
Pada mulanya kegiatan membatik hanya terbatas pada keraton saja, dan batik yang dihasilkan hanya untuk pakaian raja dan keluarga pemerintahan serta tokoh-tokoh pembesar. Oleh sebab itulah banyak dari pembesar yang ditinggal di luar keraton dan membawa kesenian batik bersama dengan mereka keluar keraton. Sehingga muncullah tempat-tempat produsen batik di beberapa daerah. Lama-kelamaan kesenian batik pun ditiru oleh rakyat jelata. Kemudian kesenian batik semakin meluas sehingga kesenian batik menjadi pekerjaan bagi kaum perempuan atau ibu rumah tangga untuk menghiasi waktu luang mereka, sementara bahan seadanya dibuat dari soda abu dan gambarnya terbuat dari tanah lumpur. Dan ragam-ragam batik asli Indonesia juga terdapat banyak. Batik di Indonesia memiliki banyak ragam motif, mulai dari motif-motif yang berbentuk seperti binatang, awan maupun arca-arca. Setiap ragam motif batik Indonesia sebenarnya memiliki maknanya masing-masing dan kekhasan tersendiri. Berikut adalah beberapa ragam motif batik di Indonesia. 1. Batik Megamendung. 2. Batik Sogan. 3. Batik 7 rupa. 4. Batik Kandil. Dan masih banyak batik di Indonesia. Sekian cerita tentang sejarah di Indonesia, dan sampai jumpa di lain waktu.